Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan bab 3, menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam bermuamalah. Nah, di sini kita akan membahasnya dalam perspektif hadis. Kalau kemarin kita membahasnya dalam perspektif ayat-ayat Al-Qur'an, sekarang kita coba membahasnya dari perspektif hadis di bab 3 ini ya. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, Anda semuanya, mari kita lihat gambar berikut ini. Kita lihat ya, di sini ada pedagang dan pembeli ya. Kita lihat juga ada quotes di sana. Nah, pedagang jujur. Para pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya akan bersama para nabi, siddiqin dan orang-orang yang syahid. Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Nah, Anda semuanya, buah kejujuran. Muslim adalah orang yang jujur. Dia menyukai kejujuran dan selalu jujur lahir batinnya dalam perkataan dan perbuatan. Karena kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga yang merupakan cita-cita tertinggi seorang muslim. Nah, bagi seorang muslim, kejujuran adalah menyempurnakan keimanan sekaligus pelengkap keislamannya. Allah memerintahkan untuk bertakwa yang pondasinya adalah kejujuran dan amanah. Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 orang yang berjual beli memiliki hak untuk memilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terus terang, keduanya akan diberkahi dalam urusan jual beli mereka. Namun, jika keduanya dusta dan tidak terus terang, akan dilenyapkan keberkahan jual beli mereka. Nah, Anda semuanya, di sini kita dianjurkan untuk selalu bersifat jujur, baik itu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bentuk perdagangan. Nah, Anda semuanya, kejujuran dan amanah akan mengundang keberkahan dan membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Nah, hal ini disebabkan ada 2 hal. Yang pertama, janji Allah dan Rasulnya bahwa orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah akan memberkahi usahanya, memberkahi rezekinya, dan Allah akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan membukakan pintu-pintu kemurahannya yang tidak didapatkan oleh orang lain dengan usaha, kerja keras, dan kecerdasan mereka. Yang kedua, orang yang bermuamalah dengan jujur dan amanah, mereka akan merasa nyaman dan senang bermuamalah, dan mereka juga merasa aman dan tenang gitu ya. Bayangin nih, kita beli sama orang yang terpercaya ya, kita pasti tenang, nyaman gitu ya, tidak merasa takut ditipu dan lain-lain. Nah, itulah sebab-sebab dengan kejujuran dan amanah mendatangkan berkah dari semua sisi. Nah, Anda semuanya, mari kita lihat hadis berikut ini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ada seorang Arab pedalaman lewat membawa seekor kambing. Maka aku bertanya, apakah engkau mau menjual kambingmu seharga 3 dirham? Kemudian orang Arab pedalaman tersebut menjawab, tidak, demi Allah. Kemudian ia menjualnya dengan harga tersebut. Lalu aku ceritakan itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ia telah menjual akhiratnya dengan dunianya. Nah, Anda semuanya, disinilah adab-adab berdagang yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu terkenal dengan pedagang yang sukses, pelanggannya di mana-mana. Masya Allah, karena kesifat jujuran Rasulullah SAW dalam berdagang. Nah, Anda semuanya, jika memang itu sudah pas dengan harga segitu, ada orang yang membeli, ya silahkan dijual saja. Ya, ketika kita memang ingin niat untuk menjual, jangan misalnya kita ingin niat untuk menjual, terus ada orang yang nawar nih dengan harga 3 dirham misalnya, kemudian kita nggak menjual,
ada orang lain nawar segitu, kita jual. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, dia sudah menjual akhiratnya dengan dunianya dengan harga yang sama, tapi tidak mau menjual, padahal niatnya sudah ingin menjual. Nah, Nanda semuanya, di sini ada hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Ani Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujar, innakum qad walaitum amran halakat fihi al-umamus safilatul mikyal wal mizan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Maksudnya apa ya? Nah, kita lihat ya. Nah, maksudnya adalah hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu yang berlaku curang dengan mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan. Takaran dan timbangan adalah dua alat ukur yang mendapat perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran. Nah, perintah untuk berlaku jujur dengan menyempurnakan takaran dan timbangan banyak kita lihat dalam Al-Quran, diantaranya surah Al-Isra ayat 35. Artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Anda semuanya, terjadinya kecurangan dalam menakar dan menimbang karena adanya ketidakjujuran yang didorong oleh sifat tamak. Na'udzubillah, rakus, ingin mendapat keuntungan besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Nah, bayangkan nih, kita sebagai pembeli pasti sangat dirugikan dengan takaran-takaran yang tidak jujur, dengan timbangan-timbangan yang tidak jujur. Nah, keuntungannya sesaat nih, tapi di akhirat nanti, Masya Allah, Allah sudah menjelaskan melalui ayat-ayatnya. Begitu juga Rasulullah sudah menjelaskan dalam hadis-hadisnya, akan mendapat azab yang pedih bagi mereka yang suka mengurangi timbangan. Nah, di sini ya Nanda semuanya, mungkin banyak kita lihat ya orang-orang yang suka mengurangi timbangan, baik itu secara langsung maupun dalam rekaman-rekaman video CCTV dan lain-lain. Nah, mari kita coba lihat video bagaimana mereka curang dalam terhadap pembeli. Kita lihat ya. Nah, itu ya Nanda. Jadi barang yang dipilih ya sudah ditimbang tapi ditukar dengan yang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, Nanda semuanya, sekarang hadis kedua, riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Qal hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma yaribuk. Fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribah. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu an, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu adalah keraguan. Nah, kita lihat mufradatnya ya. Nah, di sini ada mufradatnya, da' ma yaribuk, tinggalkan yang meragukanmu. Apa sih Pak maksudnya? Nah, hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah SAW untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu, menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Nah, ingat ya Nanda semuanya, kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan. Makanya kita lihat banyak sekali orang yang jujur, ya walaupun hartanya sedikit tapi tenang hatinya, keluarganya tentram ya.
Kemudian kita lihat juga nih, banyak orang yang hartanya banyak tapi tidak ada ketenangan dalam hatinya. Nah, itu menandakan bahwa dusta, curang membawa kita kepada keraguan. Bisa jadi ia sering melakukan hal-hal yang seperti ini. Itu ya Nanda semuanya. Maka alangkah baiknya jika kita selalu bersikap jujur, karena Rasulullah SAW terkenal dengan orang-orang yang jujur. Nah, beberapa ulama menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejujuran. Kejujuran berucap, kejujuran berbuat, kejujuran bermuamalah, kejujuran bertekad, kejujuran dalam niat, dan kejujuran dalam berjanji. Makanya kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan insya Allah, ya, insya Allah. Nah, insya Allah ini apa sih Pak? Ya, insya Allah ini adalah jika Allah menghendaki. Misalnya ketika kita sudah berjanji ada suatu hal yang memang Allah takdirkan kita tidak bisa memenuhi janji tersebut, maka kita tidak termasuk orang yang tidak jujur dalam berjanji. Maka kita dianjurkan untuk insya Allah. Nah, insya Allah itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya, tapi qadarullah, takdir Allah berkata lain, gitu ya Nanda semuanya. Bukan kita insya Allah itu antara datang dan tidak seperti itu. Kekuatan apa, niatnya besar untuk menghadirinya, untuk melakukannya, tetapi ada ketentuan Allah yang lain yang tidak bisa kita untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Nah, Nanda semuanya, itu kandungan hadisnya ya. Sekarang kita akan masuk konsep jujur dalam bermuamalah. Nah, kejujuran merupakan tiang utama bagi manusia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Jujur berarti kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan yang ditampilkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk jujur dan bergaul dengan orang-orang yang jujur agar kita terbiasa jujur. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Anda semuanya, muamalah adalah aturan Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi sosial. Ada dua aspek dalam muamalah, yaitu adabiyah dan madaniyah. Apa sih itu Pak adabiyah dan madaniyah? Kita lihat. Aspek adabiyah menyangkut adab atau akhlak seperti kejujuran, toleransi, sopan santun, adab bertetangga, dan sebagainya. Nah, sedangkan aspek madaniyah berhubungan dengan kebendaan seperti halal, haram, syubhat, banyak mudaratnya, dan lain-lainnya. Nah, muamalah bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan yang baik antara sesama manusia sehingga terwujudnya masyarakat yang rukun dan tentram. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Jalan yang batil itu gimana ya? Bukan jalan yang benar. Bisa dengan tidak izin, bisa dengan mengambilnya mencuri, ya. Nah, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Makanya kalau berdagang itu ya ada istilahnya tawar menawar. Jika kita sama-sama ridho, nah di sini adalah ada keberkahannya. Antara minkum, sama-sama ridho. Penjualnya ridho, pembelinya juga ridho. Nah, bagaimana pembelinya bisa ridho? Jika pedagangnya jujur, tidak menipu, tidak menutupi kerusakan barang, dan lain-lain.
Nah, Anda semuanya, jujur dalam muamalah dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi Anda, ketika kita jujur dalam bermuamalah, ya, pikiran kita itu tidak berpikir untuk berdusta. Ya, kemudian ucapan kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan tindakan kita juga sesuai, gitu ya Anda semuanya. Maka kita harus berlaku jujur. Siapa di sini yang mau berlaku jujur? Masya Allah semuanya ya. Karena kejujuran itu membawa kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Contoh kejujuran dalam muamalah antara lain: tidak menyebarkan berita hoaks, ya, siap menjadi saksi yang adil, melapor pada RT dan RW saat terjadi warga lingkungan baru. Nah, ketika kita menjadi warga baru, maka kita wajib lapor, tidak berbohong, ya. Misalnya, Pak, hari ini saya izin tidak bisa Google Meet. Kenapa? Tidak bisa hadir. Kenapa? Karena ada ini Pak, musibah dan lain-lain. Nah, jika itu benar, alhamdulillah dia berkata jujur. Tapi jika berbohong, naudzubillah, ya, dia berarti sudah berbohong dan sudah mengabaikan tiket surganya, gitu ya. Menjaga nama baik tetangga apabila sama saudara muslim, mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat, jujur dalam berdagang, ya, tidak mengambil atau minjam barang orang lain tanpa izin. Nah, Anda semuanya, jujur dan amanah dalam berdagang adalah memberikan informasi apa adanya terkait barang atau akad perjanjian yang ditawarkan, tidak menyembunyikan cacat, kekurangan, keburukan, mengurangi atau menambah takaran, ataupun memanipulasi data jika ada pada barang atau akad yang akan ditawarkan. Nah, Anda semuanya, jadi Rasulullah SAW itu ingin kita agar hidup tentram, nyaman dalam bermuamalah dengan cara berlaku jujur dalam semua aspek, termasuk dalam perdagangan, ya. Biarlah untungnya sedikit, yang penting hati tenang, meninggal masuk surga, daripada untung banyak hati tidak tenang, meninggal masuk neraka. Na'udzubillah. Nah, Anda semuanya, akhlak etika dalam bermuamalah. Di sini ada, ya. Ada etika dalam bermuamalah. Kita tidak boleh sombong, kita harus rajin bekerja sama, ya, mematuhi peraturan, kemudian sopan, tidak berbohong, kemudian tidak menunda-nunda bayar hutang, atau tidak menjual belikan barang yang dilarang Allah, ya. Kemudian memakai alat timbangan ukuran yang benar dan tidak memakan riba. Nah, terakhir Anda semua, di sini ada rangkuman, ya, bisa kalian baca. Inilah materi kita di bab 3 ini, ya. Kita harus berlaku jujur dalam bermuamalah karena Rasulullah SAW suri tauladan kita, tuntunan kita, sangat menganjurkan kita untuk berlaku jujur, dan Rasulullah sendiri sudah mempraktekannya dalam kehidupannya. Dan dengan kejujuran tersebut Rasulullah mendapatkan kepercayaan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan cinta, ya. Nah, Anda semuanya, jadi kita harus berlaku jujur. Biarlah untung sedikit, kecil, tapi berkah, dan tidak ada tidak membawa kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat tamak, rakus itu akan membawa kita kepada jalan-jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bisa menekan sifat itu dan tetap berlaku jujur, insyaallah kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Anda semuanya, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.